Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mirna Harsono, Ahmad Kusen Fahru Rozi, Agnes Mardela Putri, Pipo Saputra, dan Erlina Karlita. Di sini kami akan mempresentasikan cara mencatat transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual. Metode periodik atau periodic inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada metode perpetual. Penentuan biaya perolehan persediaan yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Itulah kenapa metode ini disebut dengan metode periodik. Tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan atas persediaan yang terjual pada metode periodik adalah sebagai berikut. Menentukan biaya perolehan persediaan yang terdapat pada awal periode atau persediaan awal. Menambahkan biaya perolehan persediaan pada awal periode dengan biaya perolehan barang yang dibeli sepanjang tahun berjalan atau pembelian. Yang ketiga, mengurangkan pertambahan biaya tersebut dengan biaya perolehan persediaan yang terdapat pada akhir periode atau persediaan akhir. Mencatat ayat jurnal transaksi. A. Mencatat pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembelian persediaan adalah sebagai berikut. Pencatatannya, pembelian berada di debit, kas atau hutang dagang berada di kredit. B. Mencatat retur pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi retur pembelian atas persediaan adalah sebagai berikut. Kas atau hutang dagang berada di debit dan retur pembelian berada di kredit. C. Mencatat biaya angkut pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut pembelian adalah sebagai berikut. Biaya angkut pembelian berada di debit dan kas atau hutang dagang berada di kredit. D. Mencatat potongan pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran utang disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Hutang dagang berada di debit, potongan pembelian berada di kredit, kas berada di kredit. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran utang jika tanpa disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Hutang dagang berada di debit dan kas berada di kredit. Mencatat penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual untuk mencatat transaksi penjualan persediaan kepada pelanggan adalah sebagai berikut. Kas atau piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. F. Mencatat retur penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijualnya adalah sebagai berikut. Retur pembelian berada di debit, kas atau piutang dagang berada di kredit. D. Mencatat potongan penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggan disertai dengan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Kas berada di debit, potongan penjualan berada di debit, dan piutang dagang berada di kredit. Sedangkan ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual saat menerima pelunasan piutang oleh pelanggan jika tanpa disertai potongan penjualan adalah kas berada di debit dan piutang dagang berada di kredit. H. Mencatat biaya angkut penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut penjualan adalah biaya angkut penjualan berada di debit dan kas atau hutang dagang berada di kredit. Pencatatan penyesuaian atas persediaan akhir. Jika perusahaan menggunakan metode periodik,
Maka, setiap akhir periode akuntansi, setelah dilakukan perhitungan fisik persediaan akhir, perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat besarnya persediaan akhir yang terdapat di gudang. Terdapat dua metode dalam mencatat penyesuaian akhir ini, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan juga metode beban pokok penjualan. A. Metode ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyesuaian atas persediaan akhir dengan metode ikhtisar laba rugi adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi di sebelah debit, persediaan barang dagang awal di sebelah kredit, persediaan barang dagang akhir di sebelah debit, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. B. Metode beban pokok penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyesuaian atas persediaan akhir dengan metode beban pokok penjualan adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan di sebelah debit, pembelian di sebelah kredit, biaya angkut pembelian di sebelah kredit, persediaan barang dagang awal di sebelah kredit, persediaan barang dagang akhir di sebelah debit, potongan pembelian di sebelah debit, retur pembelian di sebelah debit, beban pokok penjualan di sebelah kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.